Tidak hanya dari kalangan Kristen Koptik, ternyata Rasulullah SAW punya istri dari keturunan Yahudi. Dialah Sofiyah binti Huyai. Mubasyarah ila qissatihi. Sofiyah binti Huyai mempunyai nama asli Habibah. Ayahnya bernama Huyai bin Akhtab. Huyai ini adalah seorang pemimpin Bani Nadir dan pemimpin Yahudi di Khaybar. Dia masih satu garis keturunan dengan Nabi Harun bin Imran, saudara Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan ibunya bernama Barrah bin Samawal yang berasal dari Bani Quraidah, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Pertemuan Sofiyah dan Rasulullah terjadi setelah pecahnya perang Khaybar, perang yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah yang membuat kaum Yahudi tidak lagi berada di bawah kepemimpinan Madinah. Akibat dari peperangan ini, kaum muslimin mendapat ghanimah yang sangat berlimpah. Ditambah lagi ada tawanan anak-anak dan kaum wanita yang nantinya dijadikan budak atau istri. Nah, di antara tawanan ini ada Sofiyah binti Huyai. Pada awalnya, Sofiyah adalah milik seorang sahabat bernama Dihyah al-Kalbi. Namun, para sahabat yang lain merasa kalau Sofiyah ini tidak pantas di bawah kekuasaan Dihyah, mengingat Sofiyah ini adalah seorang wanita terhormat keturunan Bani Nadir dan Bani Quraidah. Maka Rasulullah SAW memanggil Dihyah dan memerintahkannya untuk mencari tawanan wanita lain selain Sofiyah. Setelah dipilih, Sofiyah kemudian dimerdekakan dan dinikahi oleh Rasulullah SAW dengan mahar kemerdekaan dirinya. Disinilah asal-usul nama Sofiyah. Ternyata Sofiyah itu nama pemberian Rasulullah. Seperti biasa, Rasulullah mengadakan walimah pada acara pernikahannya, mengundang para sahabat dan menyediakan berbagai hidangan makanan. Pernikahan ini terjadi di bulan Syawal tahun ke-7 Hijriah. Ada pula yang mengatakan pada bulan Ramadan saat usia Sofiyah masih 17 tahun. Sebelum menikah dengan Rasulullah, ternyata Sofiyah ini pernah menikah 2 kali. Pertama dengan Salam bin Mishkam al-Qurabi, namun mereka bercerai. Setelah itu, Sofiyah menikah lagi dengan seorang penyair Yahudi, Kinanah bin Ar-Rabi' an-Nadiri. Saat masih menjalankan rumah tangga bersama Kinanah, Sofiyah pernah bermimpi kalau ada matahari atau bulan yang masuk ke dalam dadanya. Isyarat mimpi ini menjadi pertanda pernikahannya dengan Rasul. Sebelum menikah dengan Rasul, tidak ada yang paling dibenci oleh Sofiyah selain Rasulullah, karena ayah, saudara, dan suaminya dibunuh oleh pasukan muslim. Namun, benci ini sirna menjadi cinta setelah Sofiyah menikah dengan Rasulullah. Dalam kitab As-Sintustamin fi Manaqib Ummahatul Mukminin, Sofiyah bercerita, "Kana Rasulullah SAW min abghadin nasi ilayya." Dahulu, Rasulullah SAW adalah orang yang paling aku benci. Qatala abi wa akhi wa zawji, karena beliau telah membunuh ayah, saudara, dan suamiku. Famazala ya'taziru ilayya wa yaqulu. Maka dari itu, setelah menikah, Rasulullah selalu meminta maaf kepadaku tentang hal itu, seraya bersabda, "Inna abaka allaba 'alal arab wa fa'ala wa fa'ala." Sesungguhnya ayahmu telah memprovokasi bangsa Arab untuk memerangiku. Dia telah berbuat ini dan itu. Kharajahu Abu Hatim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Hatim. Kecerdasan, kecantikan wajah Sofiyah, juga kedudukannya yang tinggi, ternyata memancing api cemburu istri Rasulullah yang lain. Apalagi setelah para istri tahu jikalau Sofiyah ini keturunan Yahudi. Mereka sinis pada Sofiyah. Hampir semua istri Rasulullah itu kan dari bangsa Quraisy, hanya Sofiyah yang dari bangsa Yahudi. Nah, kecemburuan pertama itu dari Zainab. Zainab cemburu ketika perjalanan haji. Unta Sofiyah jatuh sakit, sedangkan Zainab punya beberapa unta. Dengan spontan kan Sofiyah meminta unta pada Zainab, tapi Zainab malah merendahkannya. Akibat dari kejadian ini, Rasulullah SAW tidak mendatangi Zainab selama 3 bulan. Sampai-sampai Zainab sedih dan menyimpan tempat tidurnya bersama Rasulullah itu. Selain Zainab, Hafsah binti Umar juga pernah mengejek Sofiyah karena statusnya sebagai keturunan Yahudi. Sofiyah sampai menangis, tapi Rasulullah SAW menghiburnya. Sesungguhnya dirimu adalah putri keturunan Nabi, pamanmu seorang Nabi, suamimu juga seorang Nabi. Lantas, dengan alasan apa dia mengejekku? Karena cemburu juga, Aisyah pernah memecahkan wadah makanan Sofiyah. Kata Aisyah, Sofiyah pintar memasak.
Aisyah juga pernah mengejek postur tubuh Sofiyah yang tidak terlalu tinggi. Ia berkata kepada Rasulullah, Sofiyah itu begini, sambil menunjukkan tinggi Sofiyah dengan tangannya. Rasulullah mengeluarkan sabda pamungkasnya menyindir Aisyah. Sungguh engkau telah melontarkan suatu kalimat yang jika kalimat itu dicampurkan ke dalam air laut, ia akan membuat seluruh air laut itu menjadi tawar. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, terlepas dari itu semua, kecemburuan di antara para istri Nabi hanyalah kecemburuan biasa. Wajar saja kan wanita itu cemburu, apalagi kalau di Badung. Sofiyah binti Huyai, meskipun dia seorang keturunan Yahudi, setelah wafat Rasul, dia tetap memegang teguh sunnah Rasul. Dia bahkan meriwayatkan 10 hadis, salah satunya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dengan orang Yahudi, aku masih menyambung tali silaturahmi dengan mereka karena aku sempat berada di tengah-tengah mereka dengan penuh kasih sayang. Sofiyah binti Huyai wafat pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan, tepatnya pada tahun 50 Hijriah, dan jenazahnya dikuburkan di pemakaman Baqi bersama istri Rasulullah yang lain. Ini dia hikmahnya. Pernikahan merupakan salah satu cara Rasulullah SAW mengajak seseorang untuk masuk Islam dan menghilangkan dendam terhadap kaum muslimin. Itulah yang dilakukan Rasulullah pada Sofiyah. Latar belakang ras dan suku bukan penentu utama kemuliaan seseorang, tapi kemuliaan itu terletak pada ketaatan seseorang juga akhlak dia. Apa yang dianggap sebagian orang sebagai titik kelemahan ternyata bisa menjadi sumber keutamaan. Rasulullah pandai membangkitkan rasa percaya diri Sofiyah dengan mengangkat potensi yang ada pada dirinya sebagai keturunan Yahudi yang ternyata memiliki silsilah keturunan para nabi. Gimana ceritanya? Seru kan? Tonton terus Sirah ya! Jangan lupa like, komen, dan subscribe.